manfaatkan saja botol dari bekas minuman. Botol plastik ini daripada dibuang, lebih baik kita gunakan suatu alat yang bermanfaat. Simak terus videonya, dan jangan lupa untuk yang satu ini. Saya dapat botol ini sudah kondisi dipotong. Kemudian ini saya lanjut potong yang bagian tengah. Dan hati-hati ketika memotong karena pisau cutternya ini bisa mengenai jari tangan. Di bagian yang dipotong ini nanti untuk dijadikan sambungan antara dua potongan botol ini. Botol plastik sudah terbelah menjadi dua. Kemudian bagian pinggirnya bekas potongan dirapikan. Bekas potongan ini dirapikan supaya nanti bisa masuk ke botol yang satunya. Bekas potongan yang awal juga dirapikan. Setelah semua sudah rapi, sekarang kita coba gabungkan dua potongan botol ini. Potongan botol yang kecil yang saya pegang ini bagian pinggirnya nanti dilubangi. Melubangi botol plastik saya menggunakan solder yang khusus untuk plastik. Jika tidak mempunyai solder, bisa menggunakan paku atau peng bekas, kemudian dipanaskan ke api. Lubangnya sesuaikan dengan ukurannya. Kalau di potongan botol ini sudah ada ukurannya yang kotak kecil ini. Selesai membuat lubangnya, dan lubang ini nanti akan saya jadikan tempat untuk kipas kecil kotak seperti ini. Kipas kotak ini menggunakan daya 12 volt DC, jadi bisa memakai adaptor. Untuk posisi potongan botol yang kecil, kita lihat dulu bekas potongan yang ini. Kemudian kita masukkan ke potongan botol yang satunya seperti ini. Pemasangan kipasnya berada di atas. Kipas dipasang, bagian pojoknya dimasukkan ke lubang yang kita buat tadi. Lubang yang kita buat tadi untuk memasukkan pojoknya kipas. Jadi nanti kalau kipas sudah masuk, baru kita tambahkan lem supaya kipas tidak mudah lepas. Setelah kipas sudah masuk ke tempatnya, bagian pojok ini kita tambahkan lem bakar. Dilem secara merata supaya kipas tidak mudah lepas. Sambil menunggu lemnya kering, kita siapkan dua lampu LED. Yang satu warna biru, yang satu warna ultraviolet. Dua LED ini nanti akan saya tempelkan di
bagian sini yang sudah saya tunjukkan di kipas. Cara mengetahui jalur positif atau negatif di lampu LED. Yang kakinya panjang untuk jalur positif, atau bisa dilihat di dalam lampu LED-nya yang ada plat kecil untuk jalur positif. Gunakan lem bakar untuk menempelkan lampu LED-nya. Setelah dilem, sekarang dirapikan posisi lampu LED-nya dan kita tunggu supaya lemnya kering. Kemudian kita lanjut penyambungan kabelnya. Siapkan kabel, kemudian kita sambungkan ke jalur bagian negatif lampu LED, dan bagian jalur negatif kita jadikan satu. Setelah kabel tersambung semua yang bagian negatif, kemudian kabel kita masukkan ke lubang yang ada di pinggir atau pojok kipas. Setelah penyambungan kabel bagian negatif, sekarang lanjut penyambungan kabel bagian jalur positif di lampu. Dan setiap lampu kita tambahkan resistor dengan nilai 470 ohm. Dua resistor ini nanti akan disambungkan ke setiap masing-masing lampu. Dua resistor tadi sudah disambung ke masing-masing lampu LED. Kemudian jalur dua resistor yang satunya dijadikan satu. Dua resistor yang sudah dijadikan satu kita sambung kabel, dan kabel ini untuk jalur yang positif. Kabel sudah tersambung ke resistor, kemudian kita masukkan jadi satu dengan kabel yang jalur negatif. Kabel untuk jalur negatif dari lampu disambung jadi satu dengan kabel warna hitam yang dari kipas. Kemudian kabel yang jalur positif dari lampu juga disambung kabel warna merah dari kipas. Power supply-nya saya menggunakan adapter 12 volt. Dan di kabelnya yang sudah saya tandai ini untuk jalur positif. Menyambungkan kabel jangan sampai terbalik. Untuk jalur positif disambung ke adapter jalur positif. Kabel dari kipas dan lampu yang jalur negatif juga disambung ke kabel adapter jalur negatif. Kemudian kita isolasi supaya tidak terjadi konslet.
Selanjutnya beri lubang ke potongan botol yang satunya. Beri lubang seperti yang di video. Jika tidak punya solder, bisa menggunakan paku atau obeng yang sudah rusak. Kemudian paku atau obeng kita panasi ke api. Setelah melubangi botol selesai, sekarang lanjut pengerjaan berikutnya. Saya sudah menyiapkan potongan aluminium foil. Aluminium foil ini akan saya tempelkan di botol bagian bawah. Jika tidak mempunyai aluminium foil, kita bisa menggunakan keranjang kertas rokok yang berwarna silver. Aluminium foil ini berfungsi untuk memantulkan cahaya dari lampu LED. Pengerjaannya semua sudah selesai. Sekarang lanjut kita coba apakah alat ini berfungsi atau tidak. Untuk kipas, jika berfungsi, kipasnya berputar dan lampu LED-nya menyala. Setelah dicoba, alatnya sudah berfungsi dengan baik, kipas sudah berputar, lampu sudah menyala. Kemudian kita rapikan kabelnya. Untuk merapikan kabelnya, saya menggunakan isolasi. Potongan botol ini yang ada tutupnya, daripada dibuang kita manfaatkan saja tutupnya. Untuk menempelkan tutupnya botol ini menggunakan isolasi double tape. Tutupnya botol ini kita tempelkan di dalam yang bagian bawah. Kemudian kita beri pengharum. Bisa menggunakan pengharum ruangan atau bisa menggunakan pengharum pakaian. Saya menggunakan pengharum cucian seperti ini. Setelah proses pengerjaan semua selesai, saatnya alat yang sudah dirakit ini kita gunakan. Jadilah alat perangkap nyamuk dan fungsi lainnya juga untuk pengharum ruangan. Jadi alat ini dua fungsi, alat untuk perangkap nyamuk dan pengharum ruangan. Alat ini bisa kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Kita lihat hasilnya nanti. Apakah alat ini berhasil jadi alat perangkap nyamuk atau tidak. Setelah pagi hari, adapternya saya cabut dulu. Kita ambil alatnya dan kita lihat hasilnya, apakah benar bisa jadi alat perangkap nyamuk atau tidak. Dan kelihatannya ada nyamuk yang sudah masuk ke perangkap. Mungkin semalam nyamuknya cuma sedikit, jadi yang masuk perangkap cuma satu.
Akhirnya alat ini berhasil juga. Bisa dijadikan alat perangkap nyamuk. Bagaimana pendapat kalian semua? Silakan berkomentar. Semoga video ini bermanfaat.